Bu, saya mau minta tolong, minta waktunya Ibu untuk melakukan wawancara. Ya, boleh. Ini sehubungan dengan tugas saya sebagai CGP, Bu. Minta waktunya boleh ya, Bu? Ya, boleh, silakan. Terima kasih, Bu Mahera. Jadi kami dapat tugas nih, Bu, untuk bertanya-tanya tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah ini selama ini oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya boleh tanya ya, Bu ya? Boleh. Baik, kalau selama ini Bu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus di sekolah ini, yang mana yang kasus yang merupakan rujukan moral, yang mana kasus yang merupakan rujukan etika? Kalau yang merupakan rujukan moral itu yang bertentangan dengan hukum ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Kalau yang bukan etika, tidak bertentangan dengan hukum, tapi saling bertentangan dengan satu sama lain. Iya. Begitu kalau menurut saya. Iya, Ibu. Kalau di sekolah ini sendiri, apakah suka ada, Bu, kasus-kasus yang bujukan moral itu tadi? Kalau bujukan moral ada, pernah terjadi, tapi ya namanya juga apa kita perlu diomongkan, nggak usah lah kali ya. Boleh, nanti kan asal nggak pakai merek aja. Pernah terjadi misalnya kayak gini. Ulang berarti kan. Nggak apa-apa. Lanjut aja, nanti dikat. Kalau yang bujukan moral, misalkan ada kawan gitu kan yang ingin membocorkan soal ujian gitu, mungkin mau diberikan sama saudaranya atau mungkin digunakan untuk yang lain-lain gitu. Ya, itu contohnya mungkin yang membutuhkan moral ya, Bu ya. Nah, kalau yang membutuhkan Dilema etika. Dilema etika ya. Pernah juga terjadi di sini ketika diadakan rapat kenaikan kelas. Ada 2 anak di sekolah kita kan, namanya nggak usah disebutkan lah ya. Iya, Bu. Anak ini kurang lancar dalam membaca. Jadi ada 2 kubu yang saling bertentangan. Ada yang menginginkan anak ini tetap naik kelas dengan alasan yang benar menurut mereka ya. Ada lagi kubu yang lain yang menginginkan kedua anak ini tinggal kelas dengan alasan yang juga benar menurut mereka. Oh, jadi artinya kedua-duanya peristiwa itu pernah terjadi di sekolah ini ya, Bu ya? Ya, pernah. Iya. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana biasanya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus 2 kepentingan yang sama-sama benar tadi atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Bagaimana biasanya Ibu untuk menyelesaikan? Jawabannya. Biasanya Ya biasanya ya tetap kita dalam musyawarah ya, kita lakukan musyawarah dengan seluruh warga sekolah sehingga kita ambil satu keputusan yang memang benar-benar sudah kita sepakati bersama. Jadi musyawarah ya, Bu? Iya, betul. Kalau prosedurnya, Bu, bagaimana sehingga terjadi musyawarah itu biasanya apa yang Ibu lakukan awalnya? Ya, sebenarnya pertama dari beberapa guru dulu. Gitu ya. Itu mengumpulkan. Ya pertama-tama mungkin saya ambil dulu yang waka-waka gitu ya, guru-guru IT. Saya ajak bicara gitu bagaimana menyelesaikan suatu persoalan. Baru kemudian kalau misalkan tidak bisa diambil suatu kesimpulan, suatu keputusan dari kelompok kecil ini tadi, baru kita akan lakukan musyawarah dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Oh iya. Jadi prosedurnya itu pertama minta pertimbangan kebijakan itu dulu ya. Iya. Baru habis itu diadakan pertemuan. Kemudian, Bu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Apa yang efektif menurut Ibu? Musyawarah tadi itu kan? Ini juga musyawarah. Iya, musyawarah menurut saya merupakan kepedulian pertimbangannya ya. Kan tiga prinsip tadi, prinsip kebenaran, prinsip memikirkan nasib asli, sama prinsip kepedulian. Jadi musyawarah dengan memikirkan 3 prinsip itu gitu. Salah satunya karena mempunyai kepedulian itu akan mempermudah. Gimana jawabnya? Ya, musyawarah yang dilandasi dengan kepedulian itu akan mempermudah. Diulang apa tadi pertanyaannya? Oh iya, saya ulang ya. Oke. Aduh, nanti kalau kayak mana nanti kalau diupload yang tadi? Balang. Lanjut. Baik Bu, kalau begitu. Nah berikutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal dilema etika tadi Bu? Yang efektif. Ya, yang paling efektif menurut saya dengan cara musyawarah berdasarkan kepedulian itu yang paling utama, karena dengan kepedulian lebih bisa menghasilkan keputusan yang apa? Yang apa Budi? udah bagus. Keputusan yang lebih baik untuk semuanya ya. Menurut jadi saya yang jadinya action ini. Menurut saya dengan cara bermusyawarah berdasarkan kepedulian seluruh warga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semuanya ya Bu. Semua. Iya Bu. Jadi melalui musyawarah dan musyawarahnya didasarkan dengan kepedulian. Terima kasih super sekali Bu ya. Lanjut ya Bu ya, saya mau tanya lagi. Kalau yang menjadi tantangan apa ya Bu dalam Ibu mengambil keputusan? Karena kasusnya dilema etika tadi kan sama-sama benar. Tantangannya apa Bu kalau boleh tahu? Apa tadi Budi? Gimana tadi? Tantangannya ya misalnya kalau di kasus ini kan berarti saya harus keluarga nanti gini, terus kalau anak ini di kelas ketemu teman-teman, atau saya juga nggak enak hati, mungkin dikira mengikuti yang ini gitu ya. Sebenarnya dikerjain. Aku gimana? Oh, tantangan apa sih maksudnya? Tantangan ke depannya atau tantangan Jadi selama gara-gara mengambil keputusan itu? iya, gara-gara mengambil keputusan atau misalnya tidak mengambil keputusan itu kenapa? Tantangannya apa gitu. Atau mengambil keputusan itu jadinya tantangannya apa? Jadinya apa? Kalau saya naikin kan nanti bisa gini-gini. Kalau saya nggak naikin Langsung ke contohnya itu aja. iya, misalnya contohnya ya dari ini tantangan saya tuh Ya, langsung ke contoh ya. Tantangannya begini. Tantangannya contohnya aja ya Bu. Contohnya misalkan tadi kasus yang pertama diungkapkan bahwa ada anak si A dan si B tidak naik kelas gara-gara tidak lancar membaca. Nah, ada guru yang tidak mau menaikkan, tidak setuju untuk naik, ada guru yang meminta untuk dinaikkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tentunya sama-sama benar. Nah, contohnya saja, misalkan kedua anak ini kita naikkan, tetapi belum lancar membaca, tantangannya ke depan tentu akan banyak PR, baik bagi saya sebagai kepala sekolah dan juga bagi guru-guru yang mengajarkan anak tersebut, bahwa anak tersebut harus lebih diperhatikan, lebih diintensif kita untuk membimbing dia supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Nah, itu kalau kita ambil satu keputusan yang dinaikkan ya. Nah, tapi kalau misalkan seandainya kita tidak naikkan anak ini, maka tantangannya di masyarakat akan ada
pandangan-pandangan di masyarakat bahwa sekolah ini para gurunya tidak mampu untuk mengajar, tidak mampu untuk mendidik anak ini dengan benar, sehingga anak ini tidak berhasil dan tidak naik kelas. Iya ya Bu ya. Jadi banyak juga sebenarnya tantangannya ya Bu ya, pertimbangannya. Terima kasih ini. Tapi saya masih punya pertanyaan lagi ya Bu ya. Kemudian kalau dalam penyelesaian kasus-kasus itu Bu, apakah Ibu harus khusus memiliki waktu khusus menjadwalkan, atau ada permasalahan langsung Ibu selesaikan seketika itu juga, atau bagaimana? Ya tergantung permasalahannya. Kalau misalkan permasalahannya tidak begitu berat, gitu, bisa diselesaikan sendiri atau antara kelompok kecil kawan-kawan, dan bisa diselesaikan saat itu aja, ya kita ya selesaikan saat itu juga gitu. Kita ambil keputusan saat itu juga. Ngapain mau nunda-nunda kan besok atau lusa. Tapi kalau misalkan masalahnya dirasa cukup berat, tidak bisa diselesaikan oleh kelompok kecil itu, berarti kita harus lakukan penjadwalan untuk bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah supaya bisa diambil keputusan yang terbaik. Ya Bu. Jadi tergantung waktunya, tergantung besar kecil skala kasusnya ya Bu ya. Oke. Baik. Kalau selama ini ada tidak Bu seseorang atau faktor apa yang membuat Ibu jadi mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya tentu saja ada. Contohnya wakil-wakil gitu. Baik itu wakil dari kesiswaan, kurikulum, ataupun dari pembantu bidang lain, dari pembina OSIS, itu bisa meringankan saya dalam mengambil keputusan karena sumbangsih ide-ide yang mereka sampaikan. Iya, jadi selalu ada yang membantu ya Bu ya untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau yang terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Menurut saya mengambil keputusan secara bersama-sama, secara bermusyawarah, baik itu kelompok kecil maupun melibatkan seluruh warga sekolah, itu merupakan cara yang paling efektif dan paling nyaman. Karena tentu saja kalau misalkan suatu keputusan kita ambil secara bersama-sama, apapun nanti resiko ke depannya, tentu kita sudah siap untuk menghadapi bersama-sama. Oh iya Bu, jadi pembelajarannya yang merasa nyaman itu musyawarah itu paling nyaman, bisa untuk bersama-sama. Itu saja Bu pertanyaan-pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Bu. Kalau gitu saya permisi. Ya, terima kasih Bu Dewa. Ya.